Hai semua, sekali lagi kita bertemu dalam pelajaran Alkitab Bercakap, dan pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketujuh, yaitu Yesus akan segera datang. Sebelum kita meneruskan dengan pembelajaran, dengan menjawab soalan-soalan yang telah tersedia di dalam pelajaran ini, saya suka untuk menjemput kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, kami sangat bersyukur kerana kami sekali lagi diberikan kesempatan ini untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran di dalam buku Alkitab Bercakap ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa memimpin kami dalam kami mempelajari pelajaran kali ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Nah, semua ini kami minta melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Soalan yang pertama, apakah yang ditanyakan oleh murid-murid mengenai kedatangannya? Murid-murid bertanya, apakah tanda kedatangan Yesus dan apakah tanda kesudahan dunia? Di dalam Matius 24 ayat ketiga ada berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Soalan yang kedua, apakah yang Yesus katakan mengenai hal-hal yang akan berlaku di atas bumi ini? Yesus menyatakan akan berlaku peperangan, kelaparan, dan gempa bumi. Di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita perhatikan beberapa contoh. Konflik di Afghanistan yang telah berlangsung selama lebih 40 tahun dan sehingga sekarang masih lagi sedang dalam peperangan, dan kita dapat melihat kesan daripada peperangan tersebut, kerosakan di sana sini, kesengsaraan dan kematian. Kebuluran. Di seluruh dunia ada sahaja kawasan yang menghadapi masalah kebuluran, terutamanya di kawasan benua Afrika. Anak-anak tidak mendapat gizi yang lengkap. Orang-orang harus beratur untuk mendapatkan makanan. Mereka akan makan apa sahaja yang diberikan. Bencana alam seperti gempa bumi. Gempa bumi yang paling kuat pernah direkodkan adalah yang berlaku pada tahun 1960, yaitu sekuat 9,5 magnitude. Tetapi gempa bumi yang meragut jiwa yang paling banyak berlaku pada tahun 1556, yang mana yang meragut nyawa sebanyak 830.000, dan ini berlaku di negara Cina. Dan kita di Sabah ini sendiri tidak terlepas daripada bencana gempa bumi yang mana berlaku pada tahun 2015. Kita telah digegarkan dengan kekuatan 5,9 magnitude, dan ini telah menyebabkan banyak kerosakan, meragut nyawa, dan banyak kerosakan di sana sini. Soalan yang seterusnya, apakah yang Yesus ramalkan mengenai tanda-tanda di langit? Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dalam Matius 24 ayat 29,
Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini adalah tanda-tanda di langit yang disebut di dalam Alkitab suatu fenomena yang luar biasa yang berlaku pada tahun 1780 di New England, yang mana pada hari tersebut, pada 19 Mei 1780, walaupun matahari terbit seperti biasa, namun suasana pada hari itu adalah sangat gelap seperti pada waktu malam. Dan pada November 13 tahun 1833, satu fenomena yang luar biasa juga telah berlaku, yang mana bintang-bintang di langit berjatuhan dalam jumlah yang begitu banyak sekali. Soalan yang keempat, apakah kata Rasul Paulus mengenai keadaan manusia pada akhir-akhir zaman? Akan datang masa yang sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Manusia juga tidak mahu berdamai. Dalam ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Manusia suka mengkhianat. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Manusia akan cinta pada diri sendiri. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Soalan yang kelima, pada masa kejahatan bertambah-tambah, apakah lagi yang akan bertambah? Pengetahuan akan bertambah. Dalam Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Soalan yang keenam, bersamaan dengan pengetahuan yang ada pada manusia di bumi ini, bagaimanakah keadaan sebelum kedatangan Yesus nanti? Orang akan menjadi takut dan bingung dan mati ketakutan. Ini tertulis di dalam Lukas 21 ayat yang ke-25 dan ke-26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Soalan yang ketujuh, apakah yang Yesus tunggu sekarang? Dia sedang menunggu Injil diberitakan ke seluruh bumi. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Soalan yang seterusnya,
Apabila saya melihat tanda-tanda digenapi, apakah yang saya akan ketahui? Jika kamu sudah melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Dalam Matius 24 ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat ke-33 juga ada berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Soalan ke-9, setepat manakah nubuatan-nubuatan mengenai kedatangan Kristus itu? Tepat dan pasti, sebagaimana kenyataan kewujudan langit dan bumi. Dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Soalan 10, dapatkah saya mengetahui dengan pasti masa kedatangan Yesus? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini ditulis di dalam Matius 24 ayat 36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Soalan yang ke-11, apakah yang Yesus kehendaki agar saya perbuat? Bersedia setiap waktu. Dalam Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Soalan yang terakhir, bagaimanakah agar saya boleh bersedia? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus saya. Dalam Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keputusan saya percaya akan semua tanda-tanda yang menunjukkan kedatangan Yesus sudah dekat. Saya ingin percaya kepadanya dan menyambut Dia menjadi juru selamat saya, serta bersedia untuk menyambut kedatangannya.